Halo, ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Apa kabar pemirsa semua, ibu-ibu? Apa sudah memasak di rumah? Baik, hari ini saya mau menjelaskan bagaimana tips ya menyimpan sayuran di kulkas ya. Nah, ini ibu-ibu ini mudah-mudahan bisa membantu ibu-ibu dalam menyimpan sayuran biar bisa digunakan untuk kegiatan memasak yang lain ya. Nah, sebelum lanjut, ibu-ibu, bapak-bapak silakan di like, share, dan bagikan kepada teman-temannya agar yang lain juga bisa mendengarkan info-info ini dan bermanfaat bagi teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, baik. Sayuran adalah makanan yang mengandung zat gizi yang tinggi, pemirsa. Pada sayur dan buah itu kaya akan namanya vitamin dan mineral. Orang-orang yang tidak suka makan sayur dan buah, dia akan kekurangan vitamin ya. Sedangkan vitamin fungsinya sebagai pengatur ya. Gimana bisa metabolisme kita jadi baik ya, kalau tidak bisa diatur ya, pengaturannya terganggu karena kekurangan vitamin dan mineral. Dan ingat, sayur-sayuran dan buah-buahan mengandung antioksidan ya. Antioksidan adalah zat yang menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu berbahaya pemirsa. Dia bisa menyerang organ tubuh, lama-lama bisa menjadi kanker. Dan antioksidan menangkal ya, sehingga ibu-ibu bapak terhindar dari kanker. Makanya rajin-rajinnya makan sayur dan buah. Nah, kadang-kadang ibu-ibu kan bekerja ya, misalnya bekerja di kantor ya, bekerja di mana ya, di tempat-tempat tertentu, kadang-kadang tidak bisa membeli sayur tiap hari. Nah, kadang-kadang sayur-sayur dan buah-buahan itu ibu simpan di dalam kulkas. Tapi kadang-kadang penyimpanannya yang salah ya. Saya sebagai ahli gizi sehat ingin memberikan info ini kepada ibu-ibu. Oke? Pertama, apa saja yang dilakukan dalam menyimpan di kulkas? Pertama, sortir sayuran terlebih dahulu sebelum disimpan. Maksudnya gini, ibu pilah-pilah ya sayur-sayur yang sudah dibeli, ditempatkan di tempat tertentu dulu. Misalnya ini bayam, ini kol ya, ini buncis. Beberapa sayuran itu kita pilah-pilah, kita pisah ya. Nah, kemudian kedua dicuci ya, dan keringkan sayur yang sudah untuk disimpan di kulkas. Jadi ingat, dicuci dulu ya. Saya udah bilang kemarin, sayur itu dicuci dulu baru dipotong ya. Nanti waktu ibu menggunakannya dicuci lagi, dipotong. Kenapa? Kalau ibu memotong dulu baru mencuci, vitamin dan mineralnya akan larut ya. Apalagi vitamin yang larut air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Nah, ibu cuci dan keringkan sayur-sayuran yang akan disimpan di dalam kulkas ya. Ibu sortir, ibu buat, ibu bersihkan, lalu ibu keringkan agar jangan sampai basah-basah dimasukin ke kulkas ya. Kemudian bungkus sayuran dengan menggunakan kertas atau plastik yang berlubang ya. Jadi sebenarnya ada sudah orang jual ya ibu-ibu, plastik itu sudah berlubang, tinggal ibu masukin ya, atau ibu balut dengan kertas ya. Nah, ini biar daya tahan simpanannya lebih lama ya. Jadi bungkus sayurannya lalu gunakan kertas atau plastik yang berlubang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pisahkan ya antara sayuran dan buah-buahan. Ini sering nih ibu-ibu ya, antara sayur dan buah-buahan digabung ya. Jadi satu, saya sarankan jangan digabung, yaitu dipisah ya. Ini juga nanti akan memudahkan ibu dalam menggunakannya ya. Bisa pengen makan buah ya ambil buahnya ya. Begitu juga yang sayur-sayuran, jangan sampai digabung ya. Kemudian yang kelima adalah usahakan menyimpan sayuran itu dalam bentuk utuh ya. Jangan sudah dipotong-potong ya. Saya sarankan jangan. Misalnya mau potong oseng dipotong-potong dulu. Itu akan mempercepat tidak lama daya tahan penyimpanannya. Jadi simpan aja secara utuh ya, tapi dalam keadaan bersih. Ya, ini sering saya temukan, biar mudah besok diambil. Ya kalau besok digunakan ya, tapi kalau sudah beberapa hari lagi kan akibatnya juga tidak baik ya. Nah, ini ingat ya Bu ya. Kemudian cek suhu dalam kulkas dengan teratur ya. Berapa kira-kira suhunya? Antara 1 sampai 2 derajat ya. Kalau terlalu tinggi kadang-kadang bisa mempercepat sayur itu akan layu atau busuk ya. Jadi perkirakan antara 1 sampai 2 derajat ya di kulkasnya itu ya. Itu untuk yang keenam. Kemudian yang ketujuh,
periksa kondisi dan kulkas sayuran secara berkala. Ya, sering-sering lihat suhunya apakah berubah ya. Ini penting, jangan-jangan nanti digeser oleh anaknya jadi suhunya 10, 15. Nah, ini nanti akan mempengaruhi daya simpan ya. Jadi kontrol itu setiap saat. Kemudian yang kelima ada yang ketujuh adalah periksa kondisi dan kualitas sayur secara berkala. Sambil dilihat ya, masih bagus. Kalau dia sudah mulai layu segera aja digunakan ya. Jadi berkala juga sambil ibu buka kulkasnya ya. Kemudian yang keempat, yang berikutnya adalah yang ke-8, tata sayuran itu sesuai dengan jenis dalam rak. Ya, jadi diletakkan sesuai dengan raknya. Ya, di sini penempatannya ya. Jangan jadi satu gitu ya, jadi satu gabung gitu ya. Itu malah tidak baik ibu-ibu ya. Susun yang rapi biar terlihat lebih jelas ya. Kemudian jangan digabung dengan buah tadi. Dan yang ke-9, ingat tidak semua sayuran bisa disimpan dalam kulkas. Ini ada ibu-ibu, pokoknya yang penting sayuran masukin semua. Jadi ada beberapa yang nggak bisa disimpan di kulkas, misalnya tomat ya. Tomat itu dia bisa disimpan di kulkas, dia berada di suhu kamar ya. Ada lagi ya. Kalau lombok masih mending ya. Jadi lombok itu bisa disimpan. Kalau mau lama ya, saya ajarin ibu-ibu. Saya kemarin sempat bahas juga di YouTube ini ya, cara menyimpan lombok biar lama ya. Ibu ada tempat wadah ya, lalu letakkan tisu di bawahnya, lalu letakkan lomboknya ya. Nah, nanti itu lebih lama membusuknya dibanding tidak diletakkan tisu, karena tisu itu menyerap air yang di atas ya. Saya sudah nyoba, silahkan ibu coba di rumah ya. Nah, yang ke-10, simpan sayuran di kulkas dengan wadah agar lebih rapi ya. Kalau bisa sayur-sayurnya itu disimpan berbentuk wadah ya. Itu 10 tips menyimpan sayur-sayuran di dalam kulkas. Dan ibu harus selalu rajin memperhatikan sayur-sayurnya ya. Jangan juga terlalu sering dibuka tutup kulkasnya. Akibatnya nanti bisa menyebabkan pendinginnya tidak bisa maksimal ya. Nah, kebiasaan itu harus diperhatikan. Dan juga jangan lupa ibu selalu rajin membersihkan kulkas itu secara berkala ya. Ini sering sampai berkarak gitu ya, sampai berjamur ya. Nah, hati-hati, apalagi misalnya ada jenis sayur tertentu yang rentan ya, misalnya kentang ya. Kentang itu dianjurkan jangan terlalu lama ibu simpan ya, cepat digunakan karena tidak baik bagi kesehatan ya. Kemudian penyusunannya lebih rapi, biasanya berada di bawah ya di kulkas. Tapi ada juga yang khusus untuk sayur-sayuran ya. Saya sarankan ibu kalau memang ada rezeki untuk sayur itu khusus tersendiri ya. Jangan digabung dengan makanan yang lain ya, minuman dan lain-lain. Itu lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau tidak ada, bijaklah dalam menyusun ya, biar sayur itu bisa digunakan dengan baik ya. Dan juga selalu rajin melihat sayurnya. Kalau sudah misalnya tidak baik lagi ya, sudah mulai rusak atau yang lain, segera aja sayur itu diganti ya. Dan gunakanlah yang masuk duluan itu dikeluarkan ya, jangan yang masuk belakangan dikeluarkan. Jadi in vivo optivo gitu ya, jadi saling masuk keluar ya, jadi sirkulasinya jadi bagus. Jangan yang lama disimpan tetap disimpan, yang baru digunakan ya. Nah, demikian tips yang dapat saya sampaikan tentang cara ya, menyimpan sayuran di kulkas. Ini ibu lakukan agar sayur itu tetap segar dikonsumsi, aman, dan tetap mengandung gizi yang baik untuk kita ya. Karena konsumsi sayur itu penting ya bagi kita, harus ada setiap hari. Kita dianjurkan mengkonsumsi sayur itu 3 porsi sehari ibu-ibu ya. Pagi, makan siang, dan makan sore atau malam hari. Dan 1 porsi sayur itu adalah 100 gram. Atau kalau kita identikan dengan ukuran rumah tangga adalah 100 gram. Itu sama dengan semangkok sayur ya. Jadi kalau makan sayur cuma sedikit, 2 sendok. Nah, makan sayur tapi kurang. Sedangkan sayur itu penting bagi kita ya. Dia mengandung vitamin dan mineral, yang mengandung serat ya. Dan banyak lagi zat gizi yang penting bagi kita. Oke, ajari anak ibu sejak dini makan sayur dan buah.
simpan sayuran di kulkas dengan cara yang saya ajarkan tadi. Semoga ini bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosan yang lain. Ayo ibu-ibu dukung ya channel saya biar terus berkembang. Bagikan ke teman-teman Anda biar mereka juga tahu ibu-ibu yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.